Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader kembali. Saya buat list rekomendasi watchlist saham ya untuk trading di tanggal 8 Oktober 2024. Seperti biasa saya disclaimer kalau saya melakukan analisa saham dan saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik. Saya share di sini dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang untuk memastikan ya bahwa saham yang saya informasikan benar-benar sesuai dengan kriteria dan style teman-teman masing-masing. Jadi ya saya nggak ngajak beli jual, keputusan buy and sell dari tangan teman-teman masing-masing. Biasanya saham yang saya rekomendasikan adalah saham yang dalam tanda kutip lagi rame, lagi main gitu ya. Jadi ya memang punya volatilitas tinggi, potensi cuan dan juga lossnya juga sama tinggi. Ya, jadi itu supaya buat teman-teman paham dan bertanggung jawab ya sama trading masing-masing. Oke, langsung aja di tanggal 8 nggak susah buat saya nyari saham. Kenapa? Karena Fern dan PTMR ini besok listing ya tanggal 8 Oktober. Ya, ini listing buka hari ini volumenya gede, MLPL dan ada dua saham yang menurut saya oke buat swing pendek, nanti saya share ke teman-teman gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa saya sedikit review saham yang saya rekomendasikan kemarin di tanggal 7 Oktober. Jadi hari ini ya saham untuk watchlist hari ini. Ya, jadi saham yang pertama itu saya ada HRTA ya. HRTA open langsung turun gitu ya teman-teman. Jadi saya pribadi pun nggak trading di saham HRTA ini, saham raja. Dia sempat turun tapi sempat ada naik dan akhirnya ya turun lagi ya, mungkin sentimennya udah mulai selesai atau dia nggak berani kerek sahamnya naik lagi. Tapi kalau secara data transaksi ini masih, menurut saya ini merah tapi data transaksinya masih oke gitu ya. Nah, terus saya punya juga saham ENRG. Saham ENRG ini juga naik 1,6%, data transaksinya juga masih oke. Dan ada saham Elsa ya. Saham Elsa kemarin tuh dia naik hari ini 1,96%. Tapi ya dia udah dapat surat nih dari bursa di tanggal 7 ya, penjelasan atas volatilitas transaksi saham Elsa. Jadi memang saya rasa pun saham-saham second liner besar ini yang bergerak di sektor minyak gas dan batu bara itu mungkin sebenarnya kalau nggak ditahan-tahan sama si market makernya ya pola pergerakannya akan sedikit barbar dan resikonya akan kena teguran bursa mungkin. Jadi kayak Elsa ini masih oke, ENRG juga masih oke menurut saya, Raja juga masih oke. Jadi ya dalam beberapa waktu ke depan mungkin potensi saham-saham ini masih main, saya rasa masih ada ya gitu ya. Seperti itu. Tapi ya ini udah saya keluarin dari watchlist rekomendasi untuk besok ya. Jadi untuk besok menurut saya tadi ada 4 ya. Yang pertama itu IPO saham Fern. Kenapa saya rekomendasikan ya? Karena besok dia listing sederhana. Nah ini distribusinya hari ini tanggal 7, tapi di account Becky sama CP saya ini belum masuk ya, mungkin nanti malam kali ya. Saham Fern ini menarik, kenapa? Karena dia punya waran 2:1. Setiap kepemilikan 2 lot saham akan mendapatkan gratis 1 lot waran gitu ya. Dan harga exercise-nya pun menurut saya menarik, 216. Dia listing di harga 195 dan asumsi saya untuk mendistribusikan waran harusnya harga saham induknya ini diarahin gitu ya, diarahin yang artinya nanti harga exercise-nya di atas 216 gitu ya kalau dia di harga arah induknya. Dan biasanya si warannya ini akan punya pola pergerakan yang volatilitasnya tinggi. Biasanya buat teman-teman yang berani, yang berani aja bisa kasih cuan gitu ya. Nah, yang kedua ada saham PTMR. PTMR gimana, ini anak usahanya PTMP ya, teman-teman yang udah riset harusnya tahu ya. Ya PTMP adalah dulu saham yang sempat masuk LQ45 ya. LQ45 cuman 3 bulan ya akhirnya terdepak lagi. Ya gitu ya. Jadi masih satu usaha dengan PTMP dan ya menurut saya ini underwriternya RG ya, jarang tampil sih sebenarnya. Dia punya saham ditawarkan 4,3 juta lot gitu ya. Dan mungkin teman-teman nanya gimana saya pesan apa enggak, saya pesan ya, saya pesan pakai 2 account, ini pakai account yang satu.
saya beli Fern sama PTMR, ini jumlahnya dapat penjatahannya dikit-dikit ya, lumayan ya. Fern ini mudah-mudahan ARA 2 kali kan, lumayan kalau ARA 2 kali ya. 800 ribuan harusnya dapat ya. Ya kurang lebih segitulah, kecil sih emang. Ya makanya kalau seandainya bisa manfaatin cuan juga dari Warani akan lumayan banget. Saya juga ikut 2 akun, 1 akun lagi saya hanya ikut di Fern gitu ya teman-teman. Jadi saham besok itu fokus saya akan ke 2 saham IPO gitu. Nah yang kedua, saham lain yang menurut saya menarik untuk coba dipantau ada Buka sama MLPL. Ya, saham Buka ini punya rumor akan ada corporate action. Nah sebenarnya kalau nggak ada corporate action ini saham nggak mungkin, menurut saya nggak akan dilirik ya. Ya kenapa nggak akan dilirik ya, karena kalau dilihat sih secara fundamentalnya tuh kurang ya. Kenapa? Karena dia ya sahamnya menurut saya dia banyak rugi gitu ya. Dan biasanya kalau seandainya ada aksi korporasi itu bisa membuat harga sahamnya terdongkrak gitu ya, sentimen yang membuat harga sahamnya terdongkrak, dan terbukti hari ini volumenya sangat luar biasa ya. Volumenya sangat luar biasa, kita compare aja hari ini transaksi yang terjadi ada 127 miliar. Nah kemarin di hari Jumat lah ya, kita compare ke hari Jumat tanggal 4 itu hanya 29 miliar. Ya jadi memang saham Buka ini lagi rame gitu ya. Jadi ya kalau saya sebagai trader ya suka trading gitu ya, trading cepat, itu sangat senang ya ketemu pola saham-saham yang pergerakannya seperti ini. Dan kepastian rumornya apakah benar atau enggak itu bukan jadi fokus dan prioritas saya hanya fokus lihat ke pergerakan harga sahamnya. Dan kalau teman-teman lihat juga di tradebooknya ini kan HK-nya sangat luar biasa ya, HK-nya sangat luar biasa sampai menjelang akhir. Jadi di sini secara total pun dia 23 juta, HQ-nya 17 juta. Dan ini ya high-nya itu 153 ya, kurang lebih 2 tick lagi sebelum ARA, dan ada tekanan jual di atas dan harganya sahamnya ditutup di 25%, kenaikan 25%. Ya menurut saya masih bisa dipantau. Apakah pasti dia naik atau enggak itu saya nggak tahu. Kalau dia merah saran saya nggak usah entry, atau dia kuning bertahan di 140 144 menurut saya nggak perlu di entry, kurang begitu menarik. Saya sukanya terkonfirmasi naik 2-3% bahkan 5% baru saya berani buat ikutan masuk gitu ya. Dan ya saham Buka ini kan nggak mungkin ya, mudah-mudahan sih enggak ya, bukan model style saham yang cabut bid terus diguyur rontok gitu kan, enggak ya. Ya jadi ya itu makanya walaupun dia udah naik 5-6% saya malah lebih merasa tenang untuk entry di saham yang liquid seperti ini. Nah yang keempat itu saya punya saham MLPL, ini satu multipolar nih, satu ya mana yang induk yang mana anak usaha saya nggak ngerti, tapi yang jelas ini sebenarnya pola pergerakannya belum terlalu oke ya teman-teman. Yang lebih oke itu MLPT-nya sebenarnya menurut saya, tapi MLPT-nya kena jegal ya, dan dia masuk FCA ya. Yang belum tahu nih dia si MLPT-nya kapan akan exit dari FCA. Tapi kalau data transaksi si MLPL ini hari ini menurut saya sangat bagus. Kenapa? Karena top buyer satunya PD ini beli 1,2 miliar. Top buyer duanya hanya 153 juta. Jadi memang jomplang, dan sellernya pun tidak signifikan gitu ya. Jadi memang ini akumulasi kuat kalau dari pola pergerakannya. MLPT-nya udah mulai ada koreksi 9% tapi data transaksinya masih oke. Ya, pola pergerakan saham kayak gini biasanya menarik ya untuk dipantau besok gitu ya, menurut saya seperti itu. Sama tadi saya bilang ada 2 saham yang menurut saya menarik, ini ada saham MTech. Kenapa saham MTech menarik ya? Hari ini data transaksinya oke banget, sahamnya naik 7%. Kalau kita lihat secara chart ya ini sebenarnya ada chart pattern menarik ya menurut saya ya. Nah, low-nya dia yang terbentuk selama berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali terbentuk mulai dari Agustus ini, nggak pernah membuat low baru. Jadi ini terkonfirmasi sahamnya ada indikasi uptrend gitu ya. Dan hari ini tanggal 7 Oktober volumenya ini luar biasa, break kencang banget ya. Volumenya break, dan dia break juga kalau dilihat ini kan ada resist ya. Ada diagonal resist yang kesini dia jebol, yang menurut saya menarik.
didukung dengan data transaksi yang oke. Dia biasanya saham kayak gini tuh, bukan tipe untuk di-scalping-in ya menurut saya, karena pola pergerakannya akan pelan dan arahnya mudah-mudahan kalau ngelihat pola ini sih harusnya uptrend gitu ya. Belum ini sih mungkin target terdekatnya dia mungkin akan, ke area 450-an. Menurut saya sih menarik gitu ya teman-teman, menurut saya menarik. Yang kedua juga ada, sama ya sektornya lagi main, sektor minyak gas dan batu bara saham LED. Ini sahamnya kan saham kecil ya, jadi data transaksinya kurang begitu gede dan pola pergerakannya biasanya lincah saham yang kayak gini, dan hari ini dia punya volume dan, sahamnya juga kencang ya naiknya ya, naik 10% tadi ya, 10,5%. Ya sisanya paling, itu PTBA Inco juga menurut saya masih bagus ya. PTBA sama Inco saya masih punya barang, saya keep ya untuk swing karena memang sentimennya lagi rame ke sana tuh ya. PTBA Inco menurut saya masih oke. Lainnya saham-saham minyak-minyak kan sama emas mungkin masih akan oke menurut saya. Tapi kalau besok sih saya fokus akan ke saham IPO dulu gitu ya. Saya main 2 akun soalnya. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih, salam cuan.